bersukacita hari ini, amin. Aku mau ajak kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bersukacita memuji Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan selalu ada di tempat pertama dalam setiap hati kita, amin. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Lebih indah dari semua yang dunia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali lagi kita katakan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Sambil musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan sama-sama di atas kepala. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan, amin. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, dengan segenap hati kita mau katakan, namamu selalu ada di tempat pertama. Come on, sing it out. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang
Saudara, kita sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Kuasa, amin. Maukah kita berikan kemuliaan yang panjang, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara, welcome di 2PM. Your home, your home untuk network saudara. Bolehkah saya sapa terlebih dahulu, adakah di tempat ini yang baru pertama kali datang? Yang baru pertama kali datang ke 2PM, bolehkah lambaikan tangan, jangan malu, jangan takut. Kita nggak menggigit. Puji Tuhan semua jemaat yang setia. Di belah situ masih kosong bangku-bangku saudara. Ya, tugas kita adalah untuk menjaring jiwa-jiwa, amin. Nah saudara, hari ini jangan langsung pulang. Karena di belakang nanti ada coffee lounge ya. Kita diberkati sama Cool Rejoice ya. Semuanya jadi abis ibadah, mari kita networking di belakang, kita minum kopi, snack semuanya lengkap saudara. Siapa tahu ada yang dapat jodoh, siapa tahu ada yang dapat kerja, siapa tahu ada yang dapat berkat ya. Siapa tahu ada yang lapar, jadi semua langsung ke belakang saudara. Nah tiba saatnya kita memberi saudara, mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara bisa lihat QR ada di depan bangku atau ada di layar saudara. Berikan yang terbaik. Karena memberi untuk pekerjaan Tuhan adalah sebuah privilege. Amin. Bapak terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perlindungan penjagaan-Mu Tuhan. Kami mau berikan sesuatu yang berharga di hadapan-Mu. Kami mau berikan persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik. Pakai persembahan kami untuk menjadi kemuliaan, menjadi motor untuk pekerjaan pelayanan-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Dan pelayanan di gereja ini boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap memberi yang terbaik hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi saudara. Jangan lupa atas nama GBI PRJ, kolektenya. Nah selagi saudara memberi, tidak jenuh-jenuh kami mengingatkan bagi yang belum berkomsel atau berkul, ini adalah keharusan di akhir zaman saudara. Karena sudah begitu banyak value yang menyimpang. Dan kita gak cukup cuman hari Minggu dengar khotbah 30 menit. Kita perlu berkul dan tertanam, amin. Nah kita punya banyak kul di 2PM. Ada New Life, ada Link, ada Reverse. Saudara bisa pilih waktunya bervariasi. Saudara yang belum ikut kul, scan QR-nya. Nanti akan dicocokkan ke tempat yang pas buat saudara. Dan adalah penting untuk kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Karena kerohanian kita lah yang menjaga kehidupan kita, perjalanan kita dan ke depan semua saudara. Nah saudara yang sudah berkul, mungkin ada yang tertarik untuk volunteer atau saudara di tempat ini baik belum berkul juga saudara bisa volunteer karena kami open hand. Kita open our home untuk kita semua boleh volunteer sama-sama. Ada kreatif, ada praise and worship, ada hospitality, ada usher, ada anak saya di belakang yang mau dijagain saudara. Saudara kalau suka sama anak kecil, saudara welcome untuk melayani anak-anak kecil. Karena Tuhan suka anak-anak kecil, amin. Ya, jadi saudara jangan ragu, mulai kasih sesuatu ya. Buat kerajaan Tuhan, buat rumah Tuhan itu kasih sesuatu dari kehidupan kita. Lewat volunteer ini saudara. Nah saudara, untuk yang punya talenta menyanyi musik. Saudara, saya tahu di sini Helvin udah bilang mau audisi musik. Ya, Igun juga, Igun. Ya, kita ada PW audition lagi, saudara boleh kasih tepuk tangan buat tim PW yang tidak menyerah untuk mencari talenta-talenta. Siapa tahu saudara ikut Indonesian Idol gara-gara ini. Dan saudara terkenal satu Indonesia, siapa yang tahu? Kriterianya pria dan wanita, max 35 tahun. Nyerempet ke 3738 mah gak apa-apa ya. Yang penting full heart, bener? Memiliki skill basic, main musik, vokal. Nah saudara, jadi ada musik, ada singer, ada choir saudara. Choir biasa di minggu terakhir dia di ujung sana saudara. Ya. Nanti akan diseleksi, tenang aja jurinya tidak seperti juri Indonesian Idol. Jurinya penuh kasih saudara. Ya.
Jadi buat saudara yang pengen memaksimalkan talenta, yang pengen berikan sesuatu, kayaknya gue bisa berikan sesuatu nih ke Tuhan. Jangan ragu untuk PW Audition ini ya. Saya dengar Henry juga setelah vakum main gitar 20 tahun, oh enggak ya. Dia enggak setua itu saudara. Dia juga mau balik lagi main gitar ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Nah yang ditunggu-tunggu, sepertinya ada satu video yang sudah disiapkan saudara. Tahun lalu kita ada Retreat Present 23. Tahun ini ada 24. Boleh kasih sorak-sorai yang luar biasa. Woo! Ya nanti ada 25, 26, 27 dan seterusnya. Mari kita lihat coba ada video yang bisa membuat kita nostalgic saudara. Boleh dibantu multimedia. Presence 23, let's go! Boleh kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita saudara. Karena kemurahan Tuhan kita, kalau saudara saya boleh flashback 2023 banyak sekali hal mujizat terjadi luar biasa ya. Dan menurut saya itu belum ada apa-apanya saudara. Ya, kami dapat hati daripada Tuhan, kita rindu saudara semua ikut Presence 24. Karena banyak sekali hal-hal yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yang saudara nggak mungkin bisa dapat pada ibadah raya, saudara nggak bisa dapat di Cool, saudara nggak bisa dapat di tempat lain. Cuman di dalam retret seperti inilah kita bersatu, berdoa, beriman. Kita mau naik ke gunung kudusnya Tuhan. Untuk dapatkan sesuatu yang spesial. Karena itu saudara, di retret Rise ini saya pengen encourage kita semua bahwa you need to be intentionally involved. Anything else can stop, betul? Satu hari ambil cuti, satu hari nggak lembur. Saudara nggak akan kenapa-napa, betul? Tapi kita harus intentionally involved di dalam retret ini saudara. Jadi waktu saudara lihat retret ini, baik yang udah daftar, saya dengar sekarang udah 25%, 30% terisi. Ini baru minggu kedua, minggu ketiga. Saudara nanti Oktober, saya yakin ini akan cepat terisi dan penuh dalam waktu yang cepat. Karena itu saudara jangan ragu-ragu untuk scan. Dan kita masih bisa dapatkan harga yang menurut kami itu sangat murah sekali, itu Rp700.000 saudara. Rp700.000 kehidupanmu akan berubah 180 derajat saudara. This is a small investment. Bagi yang sudah mendaftar saya mau encourage untuk you really need to really want to dapat sesuatu di sini. Intentionally expect something Tuhan akan berbuat di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan akan bertindak, betul? Saya boleh cerita sedikit, saya aja mikir, aduh retret istri saya sudah mau beranak saudara, bukan beranak ya, sudah mau melahirkan.
Saya takut katanya pergi ke sana jalanannya geradak geruduk gitu. Tapi istri saya maksa, saya harus ikut retret katanya. Jadi setelah dia retret, 2 hari setelah retret pulang, dia langsung akan bersalin saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa, amin. Karena itu daftar, di retret ini akan luar biasa, banyak kesempatan untuk saudara menjorokin para leaders masuk ke dalam air. Siapa tahu saudara dapat the love of your life, ya. Dan saya percaya lewat retret ini langsung lahir 10 komsel baru. Jadi kita 20 komsel semua buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan Tuhan kemuliaan. Ya, jadi saudara follow TikTok dan IG kita supaya dapat info terus-terusan. Dan di luar sana ada fundraising, dikit lagi habis katanya. Jadi saudara pulang dari sini tolong habisin yang snack di belakang supaya IR5 nggak dapat, nggak bercanda ya. Oke. Nah, kita akan mendoakan beberapa request pada minggu ini. Mari kita bangkit berdiri. Habis itu kita akan menyembah, masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang lebih dalam lagi, saudara. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk tim, untuk keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk keluarga kami semua, untuk circle kami semua. Supaya kami menjadi circle dan keluarga yang taat untuk berdoa Tuhan. Hamba mau berdoa biar kami semua Tuhan mempunyai mesbah doa yang sejati di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu covering itu hanya terjadi lewat doa ya Tuhan. Karena kami berdoa kami lepaskan berkat biar setiap keluarga mempunyai sense of importance. Bahwa kami harus menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak yang terus giat di dalam doa ya Tuhan. Kami juga berdoa buat masa depan kami, buat langkah masa depan kami, buat pekerjaan. Buat kami semua yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya ada pekerjaan yang terbaik. Kalau sekarang kami belum dapat pekerjaan, bukan artinya tidak ada pekerjaan ya Tuhan. Karena itu Kau berkati tangan-tangan yang ada di sini. Setiap tangan boleh menjadi excellence. Sehingga Tuhan pekerjaan akan mencari kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan saat kami mengejar Engkau, yang lain itu akan mengikuti kami ya Bapak. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu. Kami juga berdoa buat gereja kami, buat pemimpin kami Dr. Yanto Tuhan. Biar Kau pakai tangannya, biar Kau pakai pelayanannya Tuhan. Cover him dan seluruh ministrinya sampai ke bawah, sampai ke kami ya Bapak. Kami juga berdoa buat Presence 24. Rise Tuhan, bahwa akan terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa ya Tuhan. Kami semua di sini yang biasa-biasa aja akan bangkit dan mencari jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa buat Engkau ya Bapa. Berkati panitia yang ada, berkati fundraising yang sedang terjadi. Mulai daripada sekarang Roh-Mu sudah ikut bekerja Tuhan, menanamkan benih-benih Tuhan yang kami akan lihat itu tertanam pada setiap jiwa. Thank you Jesus, thank you Father. Izinkan kami sekarang masuk lebih dalam lagi ke dalam penyembahan Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Amin. Kita percaya semua kalau Bapa kita adalah Allah yang setia. Amin. Amin. Kalau boleh saya sedikit bersaksi, saya adalah seorang eating disorder survivor. Dahulu saya memiliki hubungan yang sangat buruk dengan makanan hingga saya kehilangan setengah dari berat badan saya yang awal. Saya waktu itu sampai ke titik saya tidak bisa berdiri lagi, saya nggak punya energi untuk berjalan lagi sampai saya harus dilarikan ke rumah sakit. Pada waktu itu dokter berkata, kalau sedikit saja lebih telat anak ini dibawa ke rumah sakit, akibatnya akan fatal. Pada waktu itu saya menjauh dari teman-teman saya juga menjauh dari kehidupan doa saya. Pada waktu itu mungkin orang tua saya bisa berkata, anak ini udah tidak ada harapannya. Tapi Tuhan Yesus baik. Ia tetap setia dan Ia pulihkan saya dalam waktu yang cukup singkat. Kalau orang-orang di luar sana pulih dari eating disorder, mungkin dalam waktu tahunan saya, Tuhan Yesus pulihkan dalam waktu hanya 6 bulan saja. Satu hal yang saya pelajari dari semua proses itu, kalau Bapa kita adalah Bapa yang gak pernah meninggalkan.
Di dalam susah, di dalam senang, Ia selalu menyertai kami. Bahkan sampai hari ini, kalau saya berdiri di sini dan melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kami mau bersyukur ya Bapa. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu yang tak berkesudahan. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kesusahan, di dalam kesesakan. Baik di dalam kemenangan ya Bapa. Thank you Jesus. Tuhan terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Bapa yang setia Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu
tahu Engkau selalu. Mari tanyakan sekali lagi. Dalamnya hatiku, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang tahu ya Bapa. Jiwaku di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Selalu bersamaku Terima kasih Tuhan, sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk disembah. Mari terus sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada-Nya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari sama-sama semuanya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir
untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama semua kita ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Mari sama-sama di jemaat Tuhan saja kita katakan tak terbatas. Amin. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami. Tak terbatas. Kau yang ku percaya di segala
segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, karena Dialah Tuhan yang setia. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menopang kami di setiap musim kehidupan kami. Mungkin di musim ini Tuhan, badai silih berganti, ombak bergejolak di dalam kehidupan kami. Segala ketidakkepastian melanda hidup kami, tapi kami percaya bahwa Engkaulah batu karang kami yang kokoh. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan siang hari ini, biar hatimu boleh dikumandangkan. Dan jemaat-Mu Tuhan mengerti sesungguh-sungguh apa yang ada di dalam hatimu. Urapi kami Tuhan, pembicara dan pendengar. Sama-sama Tuhan kami mau tunduk di bawah otoritas firman Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Hari ini saya sangat bersuka cita saudara-saudara. Kenapa saya bersuka cita? Karena hari ini hari yang spesial. Tadi pagi tim 2PM termasuk saya, kami melayani di 316 Youth Ministry, di mana kita satu band, kita datang ke sana, kita bagikan firman Tuhan, dan juga bukan juga kita melayani mereka, tetapi hari ini di 2PM mereka juga melayani kita. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Ya saudara, tadi ada WL yang dari 316, juga ada pemain musik dan juga singers luar biasa. Saudara, saya baru kembali dari bukan songwriting getaway, dari the couples getaway ya. Kemarin luar biasa suami istri kami getaway, dan baru pertama kali para bapak-bapak kumpul bersama-sama saudara-saudara, dan luar biasa. Sampai ditegur satpam saudara-saudara, ya hampir Bang Pen itu diusir dari kompleks itu saudara-saudara ya, karena jam 11 malam masih terbahak-bahak. Ya saudara, baru kali ini saya melihat bener loh, Korendi jago main game saudara. Seorang hamba Tuhan yang jago main game luar biasa, itu kita lihat sama-sama. Sukacita luar biasa saya ada di komunitas ini, pertama kali saya datang ke acara Gateway, dan saya bukan pembicara, dan saya sangat diberkati luar biasa, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, buat teman-teman yang sudah menikah, kita mempunyai cool young couples, ada 2 yang sangat akan bisa memberkati saudara-saudara dalam parenting, dalam finance, dalam communication, banyak hal yang kita bahas, dan saya berdoa saudara-saudara bisa tertanam di dalam komunitas kami. Nah hari ini saya akan bagikan firman Tuhan tentunya yang sangat dear to me. Firman Tuhan ini sudah ada di dalam hati saya berbulan-bulan, tetapi belum bisa saya translate it into a sermon, dan saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua dan juga untuk gereja kita secara menyeluruh. Dan tentunya banyak terima kasih, kita bersyukur kita mempunyai gembala Dr. Yanto yang begitu luar biasa dalam melayani pelayanan anak-anak muda dan juga sekolah minggu. Kita patut bersyukur kita ada di gereja yang sungguh-sungguh memperhatikan generasi berikutnya. Nah saudara, saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul God of Generations. Allah antar generasi. Saudara, di depan saya di sini ada pemimpin-pemimpin 2PM. Percayalah bahwa mereka juga sedang berkhotbah di depan ini. Ini adalah pesan dari mereka juga. Saya percaya ini juga ada di dalam hati mereka. God of generations, Allah antar generasi. Kita akan buka di Keluaran 3 ayat 15 yang mengatakan begini saudara. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah saudara-saudara, di sini adalah ayat di mana pada saat Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang menyala-nyala, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau aku kembali ke Mesir dan ketemu dengan tetua-tetua Israel, saya harus ngomong Tuhan ini Tuhan yang mana? Kenapa demikian? Karena di Mesir, saudara-saudara, Mesir adalah bangsa yang percaya akan politeisme. Tuhannya banyak. Jadi dia akan bertanya, Tuhan kalau saya ketemu mereka, saya mesti ngomong Tuhan ini Tuhan yang mana? Dan Tuhan memperkenalkan dirinya di sini sangat-sangat menurut saya fascinating. Very, very fascinating. Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan menyebut nama ini.
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia tidak memperkenalkan diri sebagai sayalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal dia bisa mengatakan gitu. Dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai akulah Allah yang dahsyat, yang mulia dan layak disembah. Perkenalkanlah namaku ini kepada orang-orang itu. Dia tidak pakai nama itu walaupun dia mempunyai gelar itu. Walaupun betul dialah pencipta langit dan bumi. Tetapi dia pilih 3 nama. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia reveal identitasnya. First and foremost adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah pertanyaannya adalah Abraham orangnya seperti apa? Kenapa dia bisa bilang mengkaitkan identitasnya dengan seorang yang namanya Abraham? Abraham tentunya kita tahu adalah bapak orang beriman, luar biasa. Kita tahu hidupnya luar biasa. Kalau nggak ada Abraham, ketaatan Abraham mungkin kita tidak ada di sini. Saudara. Lalu dia bicara Ishak. Ishak ya hidupnya so-so lah ya. Nggak terlalu bergejolak gimana, cuman oke lah gitu ya. By the way, Ishak itu bertemu dengan Ribka pada saat dia umur 40. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, haleluya. Ya. Lalu dia bilang dia adalah Allah Yakub. Nah, Yakub ini yang masalah. Tahukah saudara bahwa Yakub dari kecil sampai besar dia adalah seorang penipu. Dia tipu papanya, dia tipu saudara kembarnya, dia tipu banyak orang, dia lari ke pamannya namanya Laban. Laban juga ditipu sama dia. Tipu sana, tipu sini, dia itu orang yang sangat licik, saudara. Tetapi kenapa Tuhan mengasosiasikan namanya sebagai Allah Yakub? It's very interesting. Why? Tuhan tidak sedang berbicara tentang catatan kebaikan manusia, saudara. Bukan karena manusianya. Tetapi Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari sekedar individual, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa apa? Bahwa our God is a God of generations. Katakan amin, saudara. Bahwa dia adalah Allah antar generasi. Kita lihat di slide berikutnya. He is the God of generations. Pandangannya, visinya bukan sekedar generasi ini. Tetapi dia mempunyai identitas, dia kaitkan dengan multiple generasi, saudara-saudara. Dan that's very interesting for me. And di situ saya belajar, kenapa ya dia peduli sekali dengan yang namanya generasi. Our God is a God of generations. Kerajaannya ada untuk generasi yang terdahulu, generasi kita sekarang, dan juga generasi setelah kita, Bapak Ibu. Jangan kita pikir bahwa Tuhan kita hanya untuk kita. No. Tuhan kita adalah Tuhan antar generasi. Dan kalau kita tidak belajar hal ini, saudara-saudara, maka kita lupa bahwa kita pikir Tuhan itu hanya untuk kita di momen ini. Padahal Tuhan itu punya rencana, punya visi, punya perhitungan, punya pandangan. Itu apa? Lintas generasi, saudara-saudara. Saya kasih lihat ini, saudara. Mencerminkan karakternya kepada dunia adalah panggilan bagi semua pengikut Kristus. Katakan amin, saudara. Saudara setuju dengan saya, betul? Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi Kristus-Kristus kecil. Artinya apa? Kita harus jadi pengikut Kristus. Mencerminkan karakternya kepada dunia adalah panggilan kita semua. Kok aku gak tahu panggilan hidupku kok. Aku mesti ngapa? Gampang. Jadilah seperti Kristus. Kalau dia sabar berarti kita harus sabar. Kalau dia generous kita harus generous. Kalau dia maha pengampun kita harus. Tetapi sekarang dia memperkenalkan kita dengan karakter yang baru. He is the God of generation. Artinya apa? Artinya kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai jemaat Tuhan, artinya kita sebagai gerejanya harus berpikir lintas generasi, saudara-saudara. Ada amin? Tidak bisa kita dikotak-kotakan, oh youth ya youth, dewasa muda ya dewasa muda, sekolah minggu ya sekolah minggu, oh umum ya umum, gak bisa saudara-saudara. He is the God of generation. Malah dari itu kita juga harus berpikir lintas generasi. Karena mencerminkan karakternya adalah panggilan kita semua. Termasuk yang di 2PM. Allah melihat antar generasi. Bahkan kita bisa melihat di ayat terakhir di perjanjian lama saudara. Kita lihat di Maleakhi 4 ayat 6.
Ini ayat paling terakhir, dari perjanjian lama, saudara-saudara. Kita lihat ayatnya berbunyi apa. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat terakhir di perjanjian lama, Tuhan berbicara tentang generasi. Lihat betapa pentingnya generasi itu di hatinya, saudara-saudara. Dikatakan bahwa hati bapak-bapak harus berbalik kepada anak-anaknya. The entire Old Testament semuanya ditutup dengan ayat tentang generasi. Dan kalau kita lihat perjanjian lama, Tuhan berperkara antar generasi demi generasi. And it hasn't stopped yet. Dan dia juga masih berperkara antar generasi sampai hari ini, saudara-saudara. Dikatakan hati bapak-bapak, Tuhan sedang berbicara kepada hati kita yang harus kita turunkan kepada generasi berikutnya, saudara-saudara. This is my heart. Ini yang selama ini saya dapatkan. Kenapa makanya saya mau melayani di pelayanan generasi? Karena Allah kita adalah Allah yang lintas generasi, saudara-saudara. Hati berbicara tentang bagaimana kita memberikan apresiasi, memberikan kasih kita, memberikan encouragement kita, menjadi orang tua rohani buat generasi berikutnya, saudara-saudara. Dan di sini, saudara, di ayat ini kita lihat siapa yang membuat inisiatif, Bapak Ibu. Siapa yang membuat inisiatif di sini? Bapak-bapak dulu membuat inisiatif. Oleh karena itu kita dulu yang harusnya membawa inisiatif kepada generasi berikutnya, saudara-saudara. Dari situ Tuhan bisa memberikan berkat. Jangan sampai kita berpikir, aduh yang generasi baru tidak pernah mendukung kita nih. Aduh yang generasi baru gak pernah mau join kita nih. Jangan berpikir gitu, saudara. Justru kitalah yang harus memberikan hati kita terlebih dahulu kepada generasi berikutnya. Mungkin kita berpikir begini, aduh ya bro, kalau udah ada anak-anak muda datang sini ikut audisi, ya kita lama-lama digeser gitu kan. Kadang-kadang ada orang berpikir seperti itu, bahkan di gereja. Justru terbalik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Justru sama seperti mungkin Randy dan Mariska yang akan mempunyai anak yang kedua, melahirkan anak itu, kita berdoa mereka akan luar biasa ya saudara. Anak ini akan diurapi Tuhan bahkan pada saat masih ada di dalam kandungan ibunya. Pada saat anaknya lahir, ada bayi baru, saudara-saudara. Mereka tidak akan berpikir, ya udah ada generasi baru. Kita mah mudah deh disingkirkan deh. Kita udah gak penting lagi deh. Kita gak berpikir seperti itu. Justru karena ada generasi baru, peran kita menjadi lebih penting lagi. Ini yang sering kali kita salah kaprah mengerti. Justru karena ada generasi baru, peran kita sebagai orang tua rohani harus menjadi lebih penting lagi. Untuk apa? Untuk memastikan generasi berikutnya bisa bertumbuh dengan sehat. Generasi berikutnya boleh mendapatkan asupan gizi. Saudara-saudara, yang benar kemarin saya belajar dari Randy. Dia yang desain asupan gizi Reina, saudara. Luar biasa. Kayaknya udah hampir jadi Superman titik sebentar lagi, saudara-saudara ya. Dia bisa semuanya. Cuman belum bisa melahirkan katanya ya, saudara-saudara ya. Jadi masih butuh istrinya. Justru pada saat ada generasi datang, join ke 2PM, peran kita jadi lebih penting lagi. Bukan tergeser Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, kalau hal pertama tadi kita belajar, our God is the God of generation. Yang kedua yang saya mau katakan adalah, we need to pray for the next generation. Itu harus ada di hati kita, saudara-saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lintas generasi. Kita harus ikuti mau Dia, bukan mau kita. Mungkin saudara-saudara teman-teman di sini belum punya anak. Di sini mungkin ada segelintir yang sudah punya anak. Tapi saudara-saudara, pada saat kita berdoa untuk orang lain yang lebih muda daripada kita, percayalah Tuhan akan merubah hati kita supaya hati kita serupa dengan hati Bapa di sorga, saudara-saudara. Kalau kita tidak pernah mendoakan orang lain, maka hati kita tidak akan pernah diubahkan, saudara-saudara. When we pray, God will change our heart. Saudara tahukah bahwa generasi berikutnya ini adalah generasi yang paling dibombardir dengan si iblis? Oh yes, jauh dibandingkan waktu saya masih muda, saudara. Di saat ini, anak-anak muda hidup di dalam tekanan yang jauh lebih besar. Betul ya kok Chris ya? Sama Ci Selfie. Buat teman-teman yang lain. Bayangkan saudara, di sini kalau saya lihat saudara, dulu di zaman saya, ini pasti Caca ketawa. Dulu di zaman saya, yang namanya GERD itu jarang sekali. Betul nggak?
Zaman sekarang ada kata-kata yang namanya aslam. Ada yang tahu aslam? Asam, lam. Saya nggak tahu kenapa muda-muda kena aslam semua. Zaman dulu saya cuma sakit flu, saudara-saudara. Betul apa betul? Betul kan? Zaman dulu nggak ada yang namanya sakit mental. Sekarang anak muda, baru muda, belum punya anak, belum punya cicilan, lu udah sakit mental. Cicilan, saudara-saudara, itu sedikit mirip dengan iblis, saudara-saudara. Belum apa-apa udah harus healing. Gak bisa menerima tekanan. Generasi berikutnya, saudara, dikatakan riset membuktikan suicide rate paling tinggi. Mental health problem paling tinggi. Penyakit paling tinggi. Sekuritas mereka untuk menjadi pria dan wanita itu pun terganggu, saudara, di generasi ini. Generasi dulu mana ada lu laki ya laki, cewek ya cewek. Generasi ini bisa pilih. Keabsolutan seorang pria dan wanita saja dipertanyakan di generasi ini. Bayangkan, saudara. Saya nggak bisa bayangkan nanti anak-anak saya sudah besar menghadapi tantangan sosial dan norma. Itu seperti apa, saudara? Tapi begini, saudara. Saya orang yang suka ngelihat pola dan pattern. Saya orang detail. Saya suka lihat pola. Pastor Randy juga suka lihat pola. Saya suka lihat pola, tapi saya lebih suka lihat pola di dalam hal melihat orang. Saya perhatikan di Alkitab, pada saat ada satu generasi yang tertindas. Rasanya kok tertindas sekali. Di situ selalu sebentar lagi ada kebangkitan rohani yang besar. Saya kasih tunjuk polanya. Saudara-saudara ingat pada saat Yokebed mau melahirkan seorang bayi namanya Musa? Di situ Firaun dipengaruhi mungkin oleh si iblis dan Firaun memutuskan untuk membunuh bayi-bayi, melemparkan bayi-bayi ini ke sungai Nil. Kenapa? Karena dia lagi gila aja. Generasi itu tertindas, unfair, tekanan begitu besar. Tapi ternyata ada satu bayi yang lolos hidup. Dan dia jadi penyelamat bangsa, saudara. Dan melalui bayi yang satu ini, yang lolos dari tindasan ini, saudara, muncullah keselamatan besar dan revival. Dan menjadi history maker di sejarah kerajaan Israel, saudara-saudara. Saya kasih contoh satu lagi di Perjanjian Baru. Tentu saudara-saudara ingat pada saat Herodes mendengar bahwa akan ada raja yang baru yang lahir di kota Bethlehem. Akhirnya Herodes dengan kegilaannya mengatakan apa, saudara? Bunuh semua bayi-bayi yang di Bethlehem. Generasi ini tertindas lagi. Gak ada salahnya, tapi mereka harus dibunuh oleh Herodes. Tetapi ada satu bayi yang lolos. Namanya Yesus. Dan dialah menjadi penyelamat kita sampai hari ini. Katakan amin, saudara. Dari situ saya melihat patternnya pada saat generasi berikutnya ini, saudara, tertindas. Jangan-jangan ada kebangkitan besar yang akan menanti di depan kita. Katakan amin, saudara. Because polanya selalu begitu. Pada saat ada penindasan, pasti ada kebangkitan besar. Dan generasi berikutnya jangan-jangan akan melakukan kebangkitan rohani yang jauh lebih besar dibandingkan generasi saya, dibandingkan generasi sebelumnya. Karena ada penindasan ini di dunia saat ini, saudara-saudara. Saya percaya apa yang kata Pak Niko, di hari terakhir tuaian jiwa akan besar-besaran, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita harus berdoa untuk generasi berikutnya. Saya akan bawa saudara-saudara ke satu cerita di Inggris di tahun 1775. Ada 3 karakter, saudara. Ini real story, saudara bisa Google. Yang pertama adalah John Newton, saudara. Dia lahir tahun 1725, meninggal 1807. Yang kedua adalah William Wilberforce, 1759 sampai 1833, lebih muda. Yang terakhir adalah John Wesley, 1703 sampai 1791. John Newton adalah, sebelum dia bertobat, adalah seorang kapten kapal yang memperdagangkan budak. Dari Afrika dia perdagangan budak ke Eropa. Dia orang yang bengis, dia suka bunuh budak-budak. Dia orang yang keji. Sampai suatu saat, pada saat di kapalnya terjadi badai dan dia hampir karam, saudara-saudara. Dan dia berdoa kepada Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh ada, aku mau ikut engkau, aku serahkan hidupku. Dan benar dia diselamatkan dan dia dari menjadi seorang yang bengis, akhirnya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Namanya John Newton. John Newton inilah yang menulis
lagu yang paling terkenal di kalangan kita, yaitu apa? Amazing Grace. John Newton khotbahnya cuma 2. Pesannya cuma 2. Mungkin kalau di gereja zaman sekarang udah gak laku, saudara. Cuma 2 dia punya topik. Yang satu adalah keselamatan hanya dari Kristus. Yang kedua, khotbahnya adalah perbudakan adalah sesuatu hal yang keji. Cuma 2 topik khotbahnya. Kalau diundang KKR cuma 2 itu. Pilih yang mana? 1 atau 2? 1 atau 2? Gitu, saudara. Jangan kasih tema yang lain, apalagi influencer ya, saudara-saudara ya. Gak bisa dia cuma bisa 2. Nah tiba-tiba pada saat dia khotbah tentang, perbudakan adalah sesuatu hal yang keji. Ada seorang anak muda umur 15 tahun dengar khotbahnya, namanya William Wilberforce. Dia begitu tertegun, dia begitu terenyuh, dia begitu tersentuh, akhirnya dia berikan hidupnya kepada Tuhan. 15 tahun dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Umur 20 tahun William Wilberforce ini berhasil masuk ke dalam parlemen Inggris, saudara. Menjadi seorang senator. Umur ke-20 dia belajar, dia bilang dia cuma punya satu pesan. Yaitu apa? Menghentikan perbudakan di Inggris. 10 tahun saudara, dia ada di parlemen, dia cuma latihan satu pidato. Pidatonya itu tentang perbudakan. Umur 30 tahun di parlemen dia mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan parlemen Inggris. Dan dia berpidato 3,5 jam bahwa perbudakan itu keji, kita harus stopin, kita harus lakukan ini, jangan ini. Karena perbudakan itu sesuatu yang lumrah pada zaman itu di Eropa. Dia pidato 3,5 jam. Akhirnya semua orang voting, saudara. Votingnya apa? No. Gagal, saudara. Waduh, udah khotbah 3,5 jam, persiapan 10 tahun, gagal. Tahun depannya dia pidato lagi, hal yang sama lagi, gagal lagi. Tahun depannya dia pidato lagi, gagal lagi, saudara. Akhirnya 15 tahun, saudara, dia di parlemen, masih gagal. 16 tahun, masih gagal. 17 tahun, masih gagal. 18 tahun, ke tahun ke-18 dia ada di parlemen. Dia pidato yang sama. Akhirnya parlemen Inggris voting, yes, perdagangan budak harus di stop. Oleh karena William Wilberforce. Tapi gak sampai situ. Dia lanjutin lagi. Perdagangan udah di stop, tetapi masih ada orang-orang yang punya budak. Masih legal. Dia fight lagi di parlemen, saudara. Dia berikan hidupnya untuk hal ini. Lalu pada umur 74 tahun, bayangkan dari umur 20 sampai umur 74 tahun. Dia pidato, dia fight di parlemen untuk menghentikan semua perbudakan di Inggris. Umur 74 tahun, William Wilberforce berhasil memberhentikan perbudakan di negara Inggris, saudara-saudara. Lucunya, 4 hari setelah law yang baru diteken, saudara, disetujui bahwa Inggris tidak boleh ada yang namanya budak. Semua budak tiba-tiba jadi free, saudara. 4 hari kemudian dia meninggal dunia, William Wilberforce. Teman-teman bisa nonton filmnya, ada, bisa di Google juga, this is amazing. Tapi ternyata setelah selidik punya selidik, saudara, William Wilberforce ini ternyata di dalam perjuangannya, dia nggak sendiri. Dia mempunyai bapak rohani namanya John Wesley. Kalau saudara-saudara tahu, John Wesley adalah seorang revivalist, seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di negara Inggris. Dan bahkan sampai sekarang John Wesley lah founder dari gereja Metodis. Teman-teman sih tahu ya, gereja Metodis. Kemarin saya Google, ada di Pluit, saudara, gereja Metodis. Ternyata John Wesley ini seorang yang luar biasa. Kalau di luar negeri ada namanya Wesleyan Church. Wesley, ya saudara ya. Ternyata di Inggris saat ini kalau kita pergi ke London dan kita pergi ke rumah John Wesley yang sudah menjadi museum, di situ akan terpampang banyak surat-surat yang dia lakukan. Dia tulis. Dan salah satunya ternyata surat dari John Wesley kepada William Wilberforce. Perhatikan baik-baik isi suratnya, saudara-saudara. Tanggal 24 Februari 1791, berarti di tahun terakhir John Wesley meninggal. John Wesley hidup. Dia bilang begini, Dear Sir, kepada William Wilberforce, jika Allah ada di pihakmu, siapa yang bisa melawan kamu? Ingat ya saudara, belum berhasil. Tapi John Wesley tulis begini, apakah ada manusia yang lebih besar dari Tuhan kita? Jangan letih untuk melakukan kebaikan. Maju terus, bangkit lagi dalam nama Tuhan dan kuasanya yang dahsyat.
Ternyata William Wilberforce bisa melakukan perjuangan dia, bisa menang melawan perjuangan dia, karena ada orang yang berdoa buat dia, saudara-saudara. Memang William Wilberforce tidak menjadi hamba Tuhan seperti John Newton atau John Wesley, tetapi Tuhan pakai dia di parlemen untuk menghentikan perbudakan. Bayangkan efeknya sebesar apa, saudara-saudara. Karena ada orang yang mendoakan dia, karena ada orang yang memberikan dia encouragement. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau hal yang pertama yang kita bisa belajar adalah God is a God of generation. Yang kedua adalah kitalah, semua dari kita harus bisa berdoa buat generasi berikutnya. Karena saya percaya generasi berikutnya akan jauh lebih dahsyat daripada kita. Amin, saudara-saudara. Oh, you ain't seen nothing yet. Kita berpikir kita wah hebat. Enggak, belum ada apa-apanya, saudara-saudara. Certainly me, akan ada orang-orang yang lebih hebat daripada saya. I'm sure. Oleh karena itu kita harus berdoa bagi mereka, saudara-saudara. Sama seperti John Wesley berdoa buat William Wilberforce. Yang ketiga, saudara, berbicara tentang God of generation. Adalah ini, kita harus berkata ya, we have to say yes to be a spiritual parent buat orang lain, saudara-saudara. Hari ini mungkin sedikit berbeda dan agak keras ya, saudara. I'm not here to entertain you. Saya tidak di sini untuk membuat saudara-saudara ketawa atau membuat saudara-saudara nyaman. Saya di sini untuk memberikan kebenaran firman Tuhan buat saudara-saudara. Bahwa panggilan kita semestinya adalah untuk menjadi orang tua rohani untuk generasi berikutnya, saudara-saudara. Jangan kau berpikir hanya untuk dirimu saja. Tetapi mari kita responi panggilan Allah untuk menjadi bapa dan ibu rohani, saudara. Seringkali kita berpikir, oh menjadi orang tua rohani bukan tugas saya kok. Saya mah hanya multimedia. Saya mah hanya pemusik. Saya mah hanya stage hand. Saya mah hanya singer. No. Kita semua dipanggil untuk menjadi orang tua rohani buat generasi berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah bagian kita. Saya akan kasih contoh, saudara ya. Tokoh-tokoh Alkitab yang mengatakan ya kepada panggilan ini. Yang pertama adalah Musa dan Yosua. Kita baca di Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, siapa saudara? Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa kita tahu adalah seorang pemimpin bangsa Israel, betul ya saudara? Orang Israel bukan jemaat yang mudah digembalakan, saudara. Percayalah kepada saya, kalau hari ini mungkin dia akan menjadi gereja yang paling sulit digembalakan, saudara. Tiap hari ngomel, komplain, ya susah diatur. Tapi Musa itu dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa yang tegar tengkuk ini, saudara. Perhatikan baik-baik, don't miss this. Karena kita selalu berpikir, oh gue mah tugasnya WL. Gue mah tugasnya bagikan firman Tuhan. Gue mah tugasnya Bible study. Gue mah tugasnya nursery. Tapi kalau kita lihat Musa, di tengah kesibukan dia sebagai pemimpin bangsa Israel, jutaan orang dia pimpin, dia tambahin lu satu panggilan untuk jadi orang tua rohani buat Yosua. There is always a room in our life untuk jadi orang tua rohani generasi berikutnya. Saya percaya Musa pada saat di kemah perjanjian itu, di kemah Tuhan, dia akan bilang sama Yosua, di tengah kesibukannya dia, di tengah kepenatannya dia, bahkan saya percaya Musa saking pusingnya, mendingan dia masuk ke dalam kemah Tuhan sendirian dan me time, saudara, dibandingkan ngurusin bangsa Israel. Di tengah kepenatannya, di tengah kesibukannya, dia ajarin lu Yosua, Tuhan kita sukanya disembah seperti ini. Yosua, Tuhan kita ketetapannya seperti ini. Yosua, postur kamu dalam menyembah Tuhan harus seperti ini. Yosua, kamu memimpin bangsa harus seperti ini. Yosua, kamu harus begini dan begitu. Untuk satu orang ini, dia tambahkan ada satu ruangan khusus di tengah kesibukannya untuk menjadi orang tua rohani bagi Yosua. Tanpa Musa tidak akan ada Yosua yang luar biasa, saudara. Bayangkan kalau Musa bilang, gue udah penuh jadwal gue. Senin sampai Sabtu Google Calendar gue penuh. Gak bisa. Tapi Musa tidak seperti itu. Musa masih luangkan ada satu waktu.
di mana dia menjadi orang tua rohani bagi Yosua. Yosua tidak akan menjadi pemimpin yang luar biasa tanpa Musa. Satu lagi saya kasih contoh, Eli dan Samuel. 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 10. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah dia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ini cerita tentang Imam Eli, saudara, yang bertanggung jawab di rumah Tuhan. Suatu hari ada intern masuk. Seorang anak muda, intern, magang. Namanya Samuel. Dia tahu sih cara melayani, dia tahu cara bersih-bersihin rumah Tuhan, dia tahu ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi dia belum kenal Tuhan. Listen to this. Suatu hari Samuel lagi tidur, saudara. Tuhan panggil Samuel, Samuel, Samuel. Tapi karena Samuel belum kenal Tuhannya, dia hanya tahu pekerjaannya. Dia bingung, dia pikir Imam Eli yang panggil dia. Dia ketok pintu Imam Eli, tadi manggil saya ya? Punten gitu mungkin ya saudara ya. Imam Eli bilang, bukan saya, kamu tidur lagi, ngigo kali. Balik lagi saudara, terjadi demikian bahkan sampai ketiga kali saudara. Pada saat ketiga kali Eli baru ngeh, oh Tuhan lagi berbicara kepada Samuel. Lihat saudara, di tengah kesibukan Eli sebagai imam bangsa Israel, orang terpenting di dalam bidang kerohanian satu bangsa, dia meluangkan sedikit waktunya untuk menjadi orang tua rohani kepada Samuel yang muda ini, saudara. Dan dia katakan, oh Samuel, dan saudara harus tahu, Eli bukan orang yang perfect. Saudara kalau baca ceritanya, dia bukanlah orang yang perfect, dia hanya berhasil dalam mendidik satu anak ini. Tapi satu anak ini aja bisa mengguncangkan dunia, saudara. Oh, that's a new revelation, I need to write that down. Eli ini kalau saudara lihat hidupnya, pada akhir hidupnya adalah seorang imam yang gagal. Tapi dia berhasil mendidik satu anak. Saudara, namanya Samuel, dia bilang, Samuel, kalau Tuhan ngomong lagi sama kamu, gini caranya kamu ngomong balik sama dia. Gini caranya kamu katakan kepada dia, katakan hambamu siap mendengar. Gini caranya kamu berpostur, gini caranya kamu bisa melayani dia. Dan kita tahu bahwa Samuel adalah nabi yang luar biasa, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa pada zaman awal kerajaan Israel, saudara. Hanya karena ada satu Imam Eli yang tidak perfect, yang sebenarnya gagal, berhasil, dan mau meluangkan ruang di dalam hatinya untuk menjadi orang tua, seorang intern namanya Samuel. Contoh berikutnya adalah Samuel dan Daud. Samuel akhirnya menjadi nabi besar, kita tahu cerita ini kita baca di 1 Samuel 16. Dikatakan lalu Samuel berkata kepada Isai ini ayahnya Daud, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia. Kita tahu ceritanya saudara, pada saat Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Tuhan suruh Nabi Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem, untuk mengurapi seorang anak yang akan menjadi raja berikutnya. Dan pada saat itu dia bertemu dengan Isai, saudara. Saudara harus tahu bahwa seorang nabi Israel datang ke satu kota kecil, itu tuh something really big, kehormatan besar sekali. Acara yang formal sekali. Karena gak selalu nabi Israel itu datang ke satu kota yang sangat kecil. Bethlehem itu sangat kecil, saudara. Dan dia mau bertemu dengan Isai dan dia kata salah satu anakmu akan menjadi the next king of Israel. Tapi anehnya saudara perhatikan. Daud walaupun menjadi anak Isai tidak diperhitungkan oleh Isai. Lihat itu saudara. Sebab kalau diperhitungkan datang ke tamu kehormatan yang luar biasa dia akan jajarin semua anak-anaknya saudara. Benar ya saudara? Kalau ada tamu dari luar kota datang ke rumah bapak ibu teman-teman saudara. Pasti saudara teman-teman akan bersihin rumah, beresin, siapin makanan, babi hong, babi merah, babi semua ada di situ saudara. Semua anak dimandiin, pakai baju kalau bisa setema, saudara. Tapi di acara ini, Daud itu tidak diperhitungkan. That's why ada pakar Alkitab yang mengatakan, jangan-jangan Daud ini adalah anak haram, saudara. Tidak diperhitungkan. That's another sermon. Tapi Samuel ini, di tengah kesibukan yang menjadi nabi bangsa Israel,
punya satu ruang kecil sedikit untuk menjadi orang tua rohani bagi seorang anak yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Berapa banyak generasi berikutnya orang tuanya saja tidak perhitungkan. Maukah engkau menjadi orang tua rohani bagi mereka, saudara? Banyak saudara, anak-anak muda yang orang tuanya bahkan tidak perhitungkan mereka. Tidak peduli mereka kenalan sama siapa, bergaul sama siapa. Maukah ada dari antara kita semua yang berkata, ya Tuhan ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Untuk jadi orang tua bagi anak ini yang bahkan orang tuanya sendiri telantarkan dia. Dan kita tahu, anak yang tidak diperhitungkan oleh ayah biologisnya menjadi raja yang paling dicintai di sejarah Israel, saudara. Bahkan raja ini yang menjadi nenek moyang penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang juga lahir dari Bethlehem, saudara-saudara. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. This is my heart. So I'm not gonna preach good, I'm gonna preach my heart. Boleh saya undang pemusik untuk maju ke depan? Saya kasih contoh berikutnya, saudara. Yaitu Maria dan Elizabeth. Mungkin ini biasanya adalah sermon Natal, saudara. Tapi hari ini saudara tangkap isi hati Tuhan. Kata Maria, Lukas 1, dikatakan ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Stop dulu di sini, saudara. Jadi kita tahu bahwa Maria pada saat dia tahu bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Yesus. Mungkin dia berumur 14-15 tahun, remaja saudara. Dia gak kenal Tuhan, tetapi tiba-tiba ada malaikat datang, malaikat Gabriel mengatakan, kamu akan mengandung dan anakmu ini adalah dari Roh Kudus dan dia akan menjadi penyelamat buat Israel. Namanya dia adalah Yesus dan segala macam, saudara. Tetapi dikatakan, saudara, malaikat itu lalu meninggalkan dia setelah dia ngomong. Lalu saya lanjutkan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, Zakaria dan Elizabeth itu siapa? Saya akan jelaskan. Zakaria dan Elizabeth adalah relatif, saudaranya dari Maria. Nah, Zakaria dan Elizabeth adalah orang yang sudah cukup lanjut usia sehingga mereka tidak dikarunia oleh seorang anak. Kasusnya sama, saudara. Malaikat Gabriel datang ke Zakaria. Malaikat Gabriel datang ke Zakaria. Kamu nanti akan punya anak. Yaitu siapa? Yohanes Pembaptis. Anak ini akan jadi powerful dan mempunyai spirit Elia. Dia akan membuka jalan buat penyelamat kita. Dan pada saat itu Zakaria tidak percaya sehingga dia mulutnya menjadi bisu, saudara. Dia diproses Tuhan luar biasa di masa tuanya. Elizabeth juga demikian, saudara. Tapi jadi Yesus sama Yohanes Pembaptis itu kira-kira beda umurnya kira-kira sekitar 6 bulan, saudara. Elizabeth sudah mengandung kira-kira 6 bulan. Lalu Maria datang. Inilah ceritanya. Di sini saya mau kasih lihat, saudara. Bahwa ada 2 generasi yang direpresentasikan di cerita ini. Maria merepresentasikan generasi yang baru. Sedangkan Elizabeth merepresentasikan generasi yang sudah lebih dulu berproses dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca ayatnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perhatikan baik-baik, saudara. Seringkali kita melihat anak-anak muda di retret, di ibadah, di praise and worship. Mereka bertobat, mereka katakan, Tuhan, baru ketemu sama Tuhan nih. Kenal Tuhan, Tuhan ini hidupku, aku berikan kepadamu, saudara. Tadi pagi di 316 banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berteriak-teriak, Tuhan. Sama seperti Maria, saudara. Tapi ayat ini mengatakan, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Betul, saudara?
This is the moment sama seperti generasi sekarang, saudara. Pada saat mereka datang ke retret, mereka bilang, Tuhan, aku menyerahkan hidupku bagimu. Tuhan, ini hidupku, seumur hidupku aku melayani Tuhan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Artinya apa kalau zaman sekarang? Euforia itu hilang, saudara. Euforia retret, emotional charge yang ada di retret, atmosfer yang ada di retret, mungkin lantunan lagu, udah gak ada. That's why banyak sekali anak-anak muda hanya berkata ya kepada Tuhan di retret, tetapi dia tidak pernah survive di luar, saudara. You get what I mean? That's why mereka bilang, Tuhan tolong pakai hidupku, aku serahkan hidupku, lalu pulang retret. Dia pulang ke rumah, dia masih bertemu dengan orang tua yang masih suka berantem di rumah. Dia tidak ada lagu yang melantunkan, yang membantu dia connect sama Tuhan. Gak ada yang bantu dia. Malaikat itu meninggalkan dia. Seolah-olah euforia itu meninggalkan mereka. Dan lihat, dia cari Elizabeth loh, saudara-saudara. Puji Tuhan ada Elizabeth. Pada saat Maria datang, bertemu dengan Elizabeth. Di situ Roh Kudus turun. Disitulah anak muda bisa bertahan melayani Tuhan seumur hidup mereka. Karena ada generasi sebelumnya yang berkata, iya pakai aku untuk jadi orang tua rohani mereka. Saya percaya di gereja kita akan semakin diberkati Tuhan. I'm not talking about 2 PM. I'm talking the church. What if kita menjadi anak-anak muda walaupun kita belum punya anak. Menjadi generasi yang mewakilkan Elizabeth, saudara, bagi anak-anak yang baru akan bertobat dan kita katakan, gue belum tahu banyak sih, gue baru mengandung 6 bulan. Tapi gue di depan lu 6 bulan, gak apa-apa deh. Dengan 6 bulan ini aku mau jadi orang tua rohani bagi generasi berikutnya. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi orang tua rohani, harus MDiv, menjadi pendeta, PDP, PDM, profesor. Tetapi sesungguhnya Tuhan pakai yang mau, saudara-saudara. God uses those who says yes to Him. Mungkin pengalaman usul sama Tuhan baru 3 bulan, baru 6 bulan. It's okay. It's okay. The new generation is crying out. Siapa yang mau jadi bapak dan ibu rohaniku? Maria butuh Elizabeth dan Elizabeth butuh Maria. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Saya undang pemusik, singers untuk maju depan. My last slide. We are called to compete. We are not called to compete, but we are called to complete, saudara. Jangan kau pikir bahwa kita nggak butuh generasi berikutnya. Atau bahkan generasi di atas kita. Kita butuh satu sama lain, saudara. Hanya pada saat Maria dan Elizabeth bertemu, Roh Kudus turun, saudara. Never ever di 2 PM berpikir bahwa kita adalah komunitas eksklusif. Never, please stay away from that. We should serve our church. We should love our church unconditionally. Walaupun gereja kita mungkin banyak kelemahan, but we should still support our church. Karena apa? We understand that our God is a God of generations, saudara. It's only when we collaborate, revival will come. Hari ini kita diberkati, saudara. Oleh teman-teman, adik-adik kita dari 316-nya, ada siapa aja? Ada Davin, ada Regine, ada Fefe, ada Hans, ada Kenneth, ada Louis, ada James. Maukah saudara mendoakan mereka sebagai generasi yang di bawah kita? Boleh maju ke depan, don't worry about the music. God is still here regardless of the music. Don't worry about the music. Bang Tio aja tolong iringin ya Bang Tio. Ayo maju ke depan. Ayo sini. Dan saya mau undang dong beberapa teman dari 2 PM, dari Dewasa Muda untuk maju ke depan. Yang tadi saya namanya sudah saya siapkan. Ada Ciselvi, Korendi, ada Aksa, ada Kokris, ada Bang Pen, ada Caca ya, ada Reinhard. Maju ke depan, saudara. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Berapa banyak yang mau jadi orang tua rohani?
Bilang, Tuhan, pakai aku Tuhan. Jangan lewatkan aku Tuhan. Jangan pakai orang lain, pakai aku dulu Tuhan. Boleh berpasangan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. 2PM dan 316. Silakan. Hadap-hadapan. Sini, maju sini. Maukah saudara-saudara mendoakan generasi berikutnya? Kita welcome mereka, kita dukung mereka. Kita katakan, we love you, we appreciate you, our hearts is for you. Everything that we have is for you. Kurang satu laki-laki ya. Nih Fendi. Nah, udah? Ketemu pasangannya? Aman? Oke. Maukah saudara kita mendoakan mereka? Maukah kalian saling berpelukan, melambangkan Maria dan Elizabeth? You know, we love you so much. We believe in you guys. We love you, we adore you, we give you space. Make use, pakai kita, manfaatkan kita. Whatever you need, we are there for you. Because we're not raising alone. We're not building a church alone, but we're building a church that focuses on intergeneration. Maukah saudara kita doakan mereka? Kita peluk mereka, kita katakan, Tuhan kami mau berkati generasi berikutnya dari 316 anak-anak muda yang mungkin masih kuliah atau sudah mulai kerja. Tuhan kami mau berkati mereka. We love them so much God that you will bless this season of life. Pada saat mereka mencari pasangan hidup, pada saat mereka bergejolak dalam memilih pekerjaan yang terbaik, dalam memilih karir Tuhan, we just want to be there for them. Kami mau ada untuk mereka Tuhan, kami mau Tuhan, pakai kami, jangan pakai orang lain. Pakai kami Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, mungkin kami gak perfect, but Lord, we want to say yes to your calling. Menjadi orang tua rohani bagi mereka. Dan juga untuk JTC, dan juga untuk semua generasi di bawah kami. Berapa banyak di sini jemaat Tuhan yang mau mengatakan, ya Tuhan, aku mau menjadi orang tua rohani dan ibu rohani. Berapa banyak, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Gak usah lihat ke kiri dan ke kanan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapa hambamu berdoa. Biar kiranya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengerti isi hatimu Bapa. Bahwa Engkau peduli akan generasi. Tuhan pakai kami Tuhan, urapi kami. With all our imperfection, Tuhan proses kami terlebih dahulu Tuhan. It's okay that you process me, Lord Jesus, so that I can be a blessing for the next generation. Berkati mereka semua Tuhan yang mengangkat tangan dan memberikan hati mereka kepada Engkau. Biar Tuhan berikan kami kapasitas untuk memimpin. Berikan kami kapasitas untuk menjadi berkat buat generasi berikutnya. Terima kasih Tuhan. You are so awesome. We love you God. Thank you for this truth. Kami berdoa, kami mau berkati gereja kami Tuhan, gereja GBI PRJ CK7. Kami mau berkati Tuhan khususnya orang tua rohani kami, untuk Paniko dan Dr. Yanto Tuhan. Dimanapun mereka berada, we want to speak blessing over their life Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati keluarga mereka berlimpah-limpah. Lindungi mereka Tuhan dari segala yang jahat. Kami berdoa Tuhan urapi mereka biar mereka semakin peka akan rencana dan kehendak-Mu bagi gereja ini Tuhan. We just want to speak blessings. Kami akan menopang pelayanan mereka sungguh-sungguh Tuhan. Untuk Pak Willy dan semua jajaran pemimpin yang ada di gereja PRJ ini, Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Oh, we want to love them, we want to support them, we want to speak blessings over their lives Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Pakai 2PM untuk menjadi Tuhan generasi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saudara, don't go langsung. Mari kita berfellowship bersama-sama di Coffee Lounge. Saling mengenal dengan tujuan yang murni. Untuk saling berkenalan dan membangun a network, a hub. Di mana kita bisa saling belajar dari satu sama lain. Saudara, angkatlah kedua belah tanganmu ke surga. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai dia menjemput engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. See you di Coffee Lounge. God bless you.